سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini dipenuhi dengan berbagai kebiasaan dan rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Kebiasaan-kebiasaan ini, meskipun tampak sederhana dan tidak selalu disadari, dapat memberikan dampak yang besar terhadap kualitas hidup kita, baik dalam hal spiritual maupun materi. Dalam Islam, banyak ajaran yang mengarahkan kita untuk menjaga adab dan perilaku sehari-hari agar hidup lebih berkah dan penuh dengan kelapangan rezeki. Sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, meskipun tampak kecil dan tak berbahaya, dapat menjadi penghalang bagi kebahagiaan dan kelancaran hidup. Berdasarkan ajaran agama Islam, ada beberapa kebiasaan buruk yang sering dilakukan di rumah, yang dapat menghalangi kelancaran rezeki dan membawa kesulitan dalam hidup. Kebiasaan ini tidak hanya berdampak pada kehidupan dunia, tetapi juga bisa mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada gilirannya berpengaruh pada rezeki dan kebahagiaan kita. Di video ini akan kami jelaskan secara mendalam tentang kebiasaan-kebiasaan tersebut. Berikut 17 kebiasaan kecil di rumah yang diam-diam bisa membuat hidup susah dan rezeki seret menurut Islam. 1. Meninggalkan sholat. Sholat adalah kewajiban utama bagi umat Islam. Ia adalah tiang agama yang membedakan seorang muslim dengan orang non-muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan meninggalkan sholat meskipun hanya sekali atau dua kali dapat memiliki dampak yang sangat besar. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam hidup, baik secara spiritual maupun materi. Sholat adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang meninggalkan sholat, ia sebenarnya sedang menjauhkan diri dari sumber kekuatan dan pertolongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka Allah akan menghancurkan kehidupannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa tanpa sholat, segala urusan kehidupan akan terasa lebih sulit dan penuh dengan masalah. Selain itu, sholat juga merupakan waktu untuk memohon ampunan dan rahmat Allah, yang sangat diperlukan untuk lancaran rezeki. Bagi mereka yang terbiasa meninggalkan sholat, hidup bisa terasa penuh tekanan dan kegelisahan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat." Sholat tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai sumber ketenangan hati yang dapat membawa keberkahan dalam hidup. 2. Menyia-nyiakan waktu. Waktu adalah nikmat yang sangat berharga. Dalam Islam, waktu dianggap sebagai salah satu amalan yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Ketika seseorang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ia sebenarnya telah mengabaikan potensi dirinya untuk melakukan hal-hal yang lebih berguna, baik itu dalam ibadah, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Waktu yang disia-siakan, seperti banyak menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak produktif seperti bermain media sosial berjam-jam, menonton TV tanpa tujuan, atau hanya tidur berlebihan, dapat memperburuk kualitas hidup. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik, dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat baik untuk dunia maupun akhirat. Misalnya, seorang muslim yang gemar membaca Al-Quran atau bekerja dengan ikhlas akan merasakan keberkahan dalam hidup dan kelapangan rezeki. Waktu adalah amanah yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebagaimana dalam surah Al-Asr ayat 1-3 yang menyatakan bahwa manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. 3. Suka menunda-nunda pekerjaan. Menunda-nunda pekerjaan adalah kebiasaan yang sering dilakukan, baik itu pekerjaan rumah tangga, tugas agama, atau pekerjaan profesional. Seringkali kita merasa malas atau terlalu sibuk, sehingga akhirnya kita menunda pekerjaan yang seharusnya dilakukan segera.
Menunda pekerjaan ini, apalagi yang berkaitan dengan kewajiban agama, bisa menimbulkan dosa dan kesulitan hidup. Dalam Islam, menunda-nunda pekerjaan, terutama yang terkait dengan ibadah, seperti sholat atau zakat, adalah perbuatan yang tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang berangan-angan untuk melakukan suatu perbuatan baik, tetapi ia belum melaksanakannya, maka Allah akan menuliskan satu kebaikan untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Menunda-nunda pekerjaan bisa menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk meraih keberkahan dan rezeki. Bahkan dalam urusan dunia, menunda pekerjaan dapat memperburuk situasi. Hal ini bisa menyebabkan stres, pekerjaan menumpuk, dan akhirnya kualitas pekerjaan menjadi buruk. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera menyelesaikan tugas atau kewajiban yang ada tanpa menunda-nunda, sehingga hidup bisa terasa lebih teratur dan penuh berkah. 4. Mengeluh terhadap rezeki. Kebiasaan mengeluh tentang keadaan finansial atau rezeki yang seringkali dilakukan oleh banyak orang. Padahal, dalam Islam, mengeluh terhadap takdir Allah merupakan sikap yang tidak dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, "Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah bagi kami. Dia adalah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal." Mengeluh tentang rezeki yang sedikit tidak akan membawa manfaat apapun. Sebaliknya, rasa syukur dan tawakal kepada Allah yang akan membuka pintu keberkahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki, meskipun itu tampak sedikit. Dengan bersyukur, Allah akan menambah nikmat-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ketika seseorang berhenti mengeluh dan mulai menerima takdir Allah dengan lapang dada, hatinya akan lebih tenang, dan rezeki akan datang dengan cara yang tidak terduga. 5. Tidak berbicara yang baik atau tidak berguna. Berbicara adalah salah satu cara manusia berinteraksi dengan orang lain. Islam mengajarkan agar kita berbicara dengan baik dan menghindari kata-kata yang tidak bermanfaat, apalagi jika itu adalah kata-kata yang mengandung fitnah, kebohongan, atau perkataan yang menyakiti hati orang lain. Berbicara buruk, menggunjing, atau berbicara kotor hanya akan menambah dosa dan mengurangi keberkahan dalam hidup. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Dengan berbicara yang baik, kita tidak hanya menjaga hubungan baik dengan orang lain, tetapi juga menjaga hati kita dari perasaan buruk. Berbicara baik juga membuka peluang rezeki, karena orang yang berkata baik lebih dihargai dan lebih mudah memperoleh keberkahan. Sebaliknya, berbicara buruk bisa memicu perpecahan dan kebencian yang pada gilirannya akan menutup pintu rezeki. Kata-kata yang kasar atau menyakiti orang lain tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga bisa menyebabkan perasaan tidak damai dan penuh dengan ketegangan. 6. Menjaga hati yang penuh iri dan dengki. Iri hati dan dengki adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Dalam Islam, iri hati terhadap kesuksesan orang lain adalah sikap yang sangat tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iri hati itu memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Perasaan iri terhadap orang lain akan menghalangi kita untuk merasa bahagia dengan apa yang kita miliki dan menutup pintu rezeki. Ketika kita iri terhadap orang lain, kita menjadi terfokus pada kekurangan kita dan kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ini membuat hati kita sempit dan kesulitan datang. Sebaliknya, dengan menghilangkan rasa iri dan belajar untuk mendoakan kebaikan bagi orang lain, hati kita menjadi lapang, dan Allah akan membuka pintu rezeki untuk kita. Dalam surah Al-Falaq ayat 5, Allah berfirman, "Dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki." 7. Tidak menjaga hubungan silaturahmi. Silaturahmi adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial Islam. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga, saudara, teman, dan tetangga. Menjaga hubungan silaturahmi bukan hanya berkaitan dengan memperoleh keberkahan hidup, tetapi juga terkait dengan kelancaran rezeki.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. Dengan menjaga hubungan yang baik, kita menciptakan ikatan yang kuat dan saling memberi dukungan. Ketika seseorang memutuskan hubungan dengan orang lain, terutama keluarga, rezekinya bisa terasa seret dan hidupnya bisa diliputi kesulitan. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. 8. Sikap boros dan tidak bersyukur. Boros adalah kebiasaan yang seringkali dilakukan tanpa kita sadari. Membeli barang yang tidak diperlukan atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dapat membuat kondisi finansial kita semakin tertekan. Islam mengajarkan untuk hidup sederhana dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ketika seseorang hidup boros, ia cenderung tidak mampu menghargai nikmat yang diberikan Allah, dan rezekinya bisa seret. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 29, "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu akan menjadi tercela dan menyesal." Kebiasaan boros menghalangi kita untuk menikmati nikmat yang telah Allah berikan dan menurunkan berkah dalam hidup kita. 9. Membiarkan pekerjaan rumah berantakan. Kebiasaan tidak merapikan rumah atau membiarkan lingkungan rumah berantakan bukan hanya menciptakan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat berdampak pada kualitas hidup. Rumah yang kotor dan tidak teratur dapat menurunkan kualitas hidup kita baik secara fisik maupun mental. Dalam Islam, kebersihan adalah bagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kebersihan adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Muslim. Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan. Rumah yang bersih dan teratur akan membawa ketenangan hati dan menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis. Kebersihan rumah juga dapat membuka pintu keberkahan dan rezeki yang lebih luas. 10. Tidak menghormati orang tua. Menghormati orang tua adalah salah satu kewajiban terbesar dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita selalu berbuat baik kepada orang tua dan tidak berlaku kasar atau tidak sopan kepada mereka. Orang tua adalah pintu rezeki dan keberkahan bagi kita. Ketika kita tidak menghormati mereka atau bahkan berbuat buruk kepada mereka, Allah bisa menutup pintu rezeki kita. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak." Ketika seseorang menghormati orang tua, Allah akan memberkahi hidupnya dengan berbagai nikmat, termasuk lapangan rezeki. 11. Bergantung pada kekuatan diri sendiri saja. Meskipun usaha adalah hal yang penting, bergantung hanya pada kekuatan diri sendiri tanpa berdoa dan bertawakal kepada Allah bisa menyebabkan hidup terasa lebih berat. Tawakal atau berserah diri kepada Allah setelah berusaha adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 59, "Jika kamu telah memutuskan suatu perkara, maka bertawakallah kepada Allah." Dengan berserah diri kepada Allah, kita menyadari bahwa segala yang kita usahakan adalah atas izinnya. Tawakal membawa ketenangan hati dan kemudahan dalam segala urusan, termasuk urusan rezeki. 12. Sering bergunjing dan mencela orang lain. Berbicara tentang orang lain di belakang mereka, atau bergunjing, adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Gunjingan tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga mengundang dosa dan menjauhkan kita dari keberkahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling menggunjing." Hadis riwayat Muslim. Ketika kita fokus pada kekurangan orang lain, kita menutup peluang untuk melihat kebaikan yang ada pada diri kita sendiri. Hal ini menyebabkan hati menjadi kotor dan mengurangi rezeki yang datang kepada kita. 13. Tidak sabar menghadapi ujian hidup. Kesulitan dan ujian adalah bagian dari kehidupan. Namun, banyak orang yang merasa tidak sabar dan terburu-buru menginginkan perubahan. Padahal, kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kesabaran adalah pada saat pertama kali diterpa musibah." Hadis riwayat Bukhari.
Ketidakmampuan untuk bersabar hanya akan memperburuk keadaan dan bisa membuat rezeki terasa seret. Sabar membuka jalan bagi solusi dan berkah yang datang dengan cara yang tidak terduga. 14. Mudah tersinggung. Terlalu mudah tersinggung adalah kebiasaan yang bisa menutup pintu rezeki. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memiliki hati yang lapang dan memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menahan amarah dan tidak cepat tersinggung. Ketika seseorang mampu menahan amarah, ia akan merasakan ketenangan batin dan kelancaran dalam hidup. 15. Sering marah tanpa alasan yang jelas. Marah yang tidak terkendali bisa merusak hubungan dengan orang lain dan mendatangkan energi negatif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengendalikan amarah dan mencari solusi yang damai. Marah yang tidak terkendali dapat mengganggu kesehatan dan rezeki. 16. Menunda membayar hutang. Menunda membayar hutang adalah perbuatan yang bisa menambah kesulitan hidup. Hutang adalah amanah yang harus dibayar, dan Islam sangat menekankan untuk menyelesaikan hutang tepat waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. 17. Tidak berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Doa adalah senjata orang beriman. Tanpa doa, seseorang bisa merasa kosong dan kehilangan arah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan sehari-hari memang tidak selalu tampak besar atau berdampak langsung. Namun, dalam ajaran Islam, setiap perbuatan yang kita lakukan, baik yang besar maupun kecil, mempengaruhi kualitas hidup kita. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam memperbaiki kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik, sesuai dengan tuntunan agama. Semoga dengan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghalangi keberkahan hidup, kita dapat meraih hidup yang lebih tenang, penuh rasa syukur, dan penuh berkah. Setiap kebiasaan baik yang kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti disiplin dalam ibadah, menjaga hubungan baik dengan sesama, serta bersyukur atas apa yang Allah berikan, akan membuka pintu rezeki dan keberkahan yang tidak terduga. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya yang bersungguh-sungguh dan bertawakal kepadanya. Dengan memperbaiki diri dan mengikuti ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, kita akan merasakan kedamaian hati dan kelapangan rezeki yang datang darinya.